Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan dari hasil polling ELC begitu kan. Kita lihat saja. Ini ya polling dari ELC begitu kan. Ya setelah tiga calon capres dan cawapres mendaftar ke KPU, pasangan mana yang Anda pilih ya seandainya pemilu dilangsungkan hari ini. Urutan nama pasangan ya pada opsi di bawah ini berdasarkan urutan ketika mendaftar ke KPU. Ada Muhaimin, ya, ada Anies Muhaimin, ada Ganjar Mahfud, ada Prabowo Gibran. Siapa yang menang ya? Dari 190 suara begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan menang di situ begitu kan. 34% dan Ganjar Mahfud 33,8% dan Prabowo Gibran 32%. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan perkembangan politik hari ini menunjukkan bahwa ya di polling itu sudah menang tipis begitu kan Anies Baswedan di situ begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa setelah melihat masyarakat Indonesia bahkan jutaan orang melihat di situ begitu kan ya. Bahkan polling ini menunjukkan satu titik temu bahwa ada kemenangan Anies Baswedan di situ begitu. Jelas mereka itu kan kalau 32% ya 34%, 33%, 32% bahkan 40% itu masih ada putaran kedua. Ya, siapa yang masuk putaran kedua? Kalau menurut polling di sini yaitu adalah Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ya. Prabowo itu kalah tipis begitu kan. Jadi intinya adalah kalau kita melihat dengan subjektif dari dari lembaga survei dengan adanya polling ini menunjukkan bahwa sama-sama sebenarnya kalau saya melihat bahwa Anies Baswedan selalu menang begitu kan bertolak belakang dengan survei. Pada intinya adalah bahwa polling ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat begitu kan. Menjadi acuan di situ begitu. Bisa saja Anies Baswedan lebih dari situ begitu kan. Karena pada akhirnya pengguna Twitter itu kan seperti orang awam kan masih belum ya menggunakan X begitu kan. Maka disinilah yang kemudian ya di media sosial kok pollingnya menang begitu kan. Tinggi sekali Anies Baswedan ini begitu. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya ini. Kok bisa ya ketat gitu persaingannya begitu salam perubahan ya sangat ketat sekali memang begitu kan. Jadi ini dari 176.000 begitu kan 14 jam yang lalu begitu kan. Tetapi di detik-detik akhir begitu kan ya Anies Baswedan menang. Yang awalnya ya 4 jam begitu kan ya Anies Baswedan kalah 33%, Prabowo 33%, Ganjar 34% dan pada akhirnya di finish akhir ya. Di akhir ya dia menang Anies Baswedan menang begitu kan. Dari 1,1 juta tayang begitu kan. Ya yang diikuti oleh 650 voters begitu kan atau suara. Maka yang terjadi adalah kemenangan Anies Baswedan. Anies Baswedan menang di detik-detik akhir begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Dan bahkan saya katakan bahwa sekarang ini mengapa dukungan Anies Baswedan sangat masif sekali begitu kan. Karena pada hakikatnya bahwa persoalan-persoalan politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu sesuai dengan visi rakyat ya, yaitu adalah perubahan dan perbaikan begitu kan. Ini menarik sekali begitu kan. Dan bahkan saya melihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat hari ini banyak yang kemudian mengatakan wah Anies Baswedan keren sekali katanya begitu ya. Gaspol amin ya, gaspol amin ya. Dari beberapa lembaga survei yang ada kita lihat saja di situ begitu kan ya. Bahkan ya yang vote 14.722 orang ya. Bahkan ini masih berjalan pada waktu itu begitu kan ya Anies Baswedan masih kalah begitu kan. Tetapi pada intinya di detik-detik akhir ya Anies Baswedan menang. Inilah keunggulan Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan ya di satu sisi banyak sekali pro dan kontra hari ini melihat dengan adanya survei begitu kan sana sini survei bahkan poll tracking menggunakan polling juga dan pada hasilnya Anies Baswedan juga menang di situ begitu kan. Ini menarik kan begitu kan. Ya tadi sudah mau ikut vote tapi pas lihat ya akun yang membuat polling batal karena sudah tahu hasilnya ya. Sudah terbukti dari awal polling isi Prabowo alhamdulillah selalu teratas. Tapi pada kenyataannya begitu kan. Di detik-detik akhir Anies Baswedan menang begitu. Ini di detik-detik akhir begitu kan. Lihat saja mereka begitu kan.
kurang 2 jam kalau nggak salah begitu kan, Anies Baswedan mulai naik, dan pada intinya saya mengamati begitu kan, perkembangannya sangat luar biasa dari awal kalah begitu kan, ya tinggal sisa 4 jam ya, lalu kemudian masyarakat banyak yang kemudian apa namanya polling ini akhirnya banyak yang memilih Anies Baswedan begitu kan. Mungkin Pilpres juga sama, tidak jauh beda kok dengan ini begitu kan ya. Pilpres tidak jauh beda dengan ini begitu. Maka dari sinilah yang kemudian banyak sekali yang mengatakan bahwa kemenangan Anies Baswedan itu sangat mutlak nanti begitu kan ya. Dan bahkan ini hasil polling LC setelah 3 pasangan capres-cawapres daftar ke KPU ya. Baru-baru ini hasil polling Indonesia Lawyers LC yang mengenai pasangan mana yang dipilih oleh rakyat ya, oleh masyarakat di Indonesia setelah 3 calon presiden ya dan wakil presiden yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bahkan di satu sisi hasil dari 190 65 ya 900 ribu ya 655 netizen, 34% netizen yang melakukan polling di akun Twitter ELC menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan Muhaimin sebanyak 33,8%. Bahkan ya menjatuhkan pilihannya ke pasangan Ganjar Mahfud begitu kan ya. Terus kemudian ya sebanyak 32% netizen memilih pasangan Prabowo ya dan Gibran. Artinya kalau di polling ini 34% itu sangat fantastis begitu kan. Kalah dikit lah dengan Pak Mahfud di situ begitu. Jangan-jangan yang masuk putaran kedua ini adalah Anies Mahfud atau Anies Prabowo begitu kan. Jelas kalau putaran kedua Anies menang begitu kan. Masuk di situ begitu kan. Jadi inilah pada intinya adalah polling-polling yang kemudian sekarang itu muncul di mana-mana begitu kan. Kita lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini bahwa ya masyarakat kan sudah paham mana yang kemudian dipilih oleh rakyat dan mana yang tidak begitu kan. Mana yang dipilih oleh lembaga survei atau tidak begitu kan. Ya banyak yang kemudian yang mengatakan bahwa wah inilah realnya begitu kan. Nanti saya seperti itu begitu kan. Jadi pada intinya mungkin di detik-detik akhir ya, kalau dari Papua dulu begitu kan ya, mungkin Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu agak belakang begitu kan ya untuk penghitungan suara. Karena apa? Karena begitu banyak ya masyarakatnya di situ, mungkin yang masuk duluan di Papua, masuk duluan di Riau di situ begitu kan ya. Yang notabene adalah sama-sama ya, baik Prabowo, Anies Baswedan begitu kan. Terus kemudian Pak Ganjar sama-sama rata di situ. Tapi di Riau itu menjadi potensi kemenangan Anies Baswedan begitu kan. Saya melihat dengan beberapa survei yang ada begitu kan ya dari internal sendiri bahwa di seluruh Indonesia begitu kan, terutama di provinsi-provinsi yang ada begitu. Ternyata ada 9 provinsi yang kemudian Anies Baswedan itu menang telak begitu kan. Diperkirakan ya hampir 5 juta, 3 juta, 4 juta begitu kan ya. Saya diprediksi bahwa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Jawa Barat itu sekitaran menang 10 juta begitu kan. Jadi Jawa Timur 10 juta, Jawa Tengah 10 juta, ya bisa saja di Jawa Barat itu mutlak 10 juta begitu kan. Ya karena pada hakikatnya saya tidak yakin di Jawa Tengah itu begitu kan. Karena di Jawa Tengah itu kan ada Prabowo Gibran, terus kemudian ada setidaknya imbang lah begitu Anies Baswedan di situ begitu. Ya kalau ya Anies Baswedan unggul 30 juta saja begitu kan, itu sudah kemenangan fantastis begitu. Berapa persen itu Hidan? Berarti 3% begitu kan ya. Jadi itu secara kalkulasi politik begitu Anies Baswedan menang di situ begitu ya. Walaupun ya ditambah lagi dengan adanya polling-polling seperti ini semakin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Anies Baswedan yang dipilih oleh rakyat begitu. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi coba bayangkan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.